kita menyelesaikan atau memindahkan siaran televisi analog menjadi siaran televisi digital. Rencana penghentian siaran televisi analog atau yang sering dikenal dengan istilah analog switch off, tahap pertama sudah diatur sebenarnya di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. PM ini semula berdasarkan peraturan menteri ini semula direncanakan bahwa tahap 1 analog switch off itu akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2021 ini. Dan Kementerian Kominfo menganggap bahwa perlu dilakukan penjadwalan ulang. Jadi analog switch off tahap pertama tanggal 17 Agustus 2021 tadi tidak dilanjutkan. Tahapannya akan dilakukan bersama-sama dengan tahap ASO berikutnya. Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, fokus pemerintah dan seluruh elemen masyarakat pada saat ini adalah dalam rangka penanganan dan pemulihan kondisi pandemi COVID-19. Kami juga menerima banyak masukan dari berbagai elemen publik dan masyarakat yang menyarankan agar proses analog switch off tahap pertama ini tidak dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2021. Serius, Kominfo ingin go digital? Ketertinggalan media penyiaran Indonesia untuk bermigrasi dari analog ke digital coba dikejar pemerintah dengan pelaksanaan analog switch off ASO pada 2 November 2022. Tidak hanya menentukan titik kulminasi pencanangan ASO saja, pemerintahan Jokowi juga mempersenjatai para pengelola TV digital dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 sebagai payung hukum. Karena sejarah mencatat beragam cara digunakan berbagai pihak, baik yang secara terang-terangan maupun yang bermuka dua, menentang diterapkannya digitalisasi media, tapi sekarang berpura-pura mendukung. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk menjegal eksistensi TV digital karena beragam latar belakang kepentingan. Bahkan yang lebih parah, sampai ada loh yang menggugat ke Mahkamah Agung karena khawatir terpotong syahwat kerakusannya dalam mengeruk iklan. Namun semua itu kemudian berubah 180 derajat setelah tanpa ampun dan tanpa kompromi, pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur migrasi analog ke digital serta pengaturan platform-platform digital. Namun, apakah permasalahan selesai pasca kepastian hukum terkait migrasi analog ke digital ini terbit? Bola panas justru kini dalam genggaman pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi soko guru kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan peralihan dari analog ke digital tampaknya tidak siap menerima tugas yang maha penting ini. Dikomandani Menteri Kominfo Johnny G. Plate justru terkesan lamban dalam membaca serta mengaplikasikan keinginan dan kebijakan pemerintah, terutama langkah setelah analog switch off ditentukan limit waktunya. Kebingungan menteri dalam bersikap tergambar jelas. Yang paling sederhana misalnya, lemahnya sosialisasi TV digital dan pemanfaatan set-top box. Sekelas anak kecil saja akan masif memperkenalkan mainan barunya yang baru saja dibelikan orang tuanya agar diketahui dan dikenal oleh kawan-kawannya. Namun ini justru tidak terlihat dari gestur Pak Menteri. Adem ayem dan minim upaya, kalau tidak mau disebut malas dalam mensosialisasikan TV digital dan set-top box. Hal ini tergambar jelas saat video conference antara Kominfo, Asosiasi TV Swasta maupun Asosiasi TV Digital dan juga mahasiswa. Banyak sekali celetukan mahasiswa, pertanyaan yang muncul dan didominasi analog switch off dan set-top box, sebuah perangkat vital yang sangat diperlukan dalam menyaksikan TV digital. Dan seharusnya perangkat itu saat ini sudah ada di tiap keluarga. Kaitannya tentang STB, nah ini dari Teguh Pardan dulu Pak Geri, bagaimana migrasi TV digital ini bisa membuat masyarakat Indonesia bisa menjadi lebih sejahtera, mohon untuk lebih diyakinkan kembali Pak Geri. Penyelenggara MOP, mereka juga udah komit untuk sama-sama dengan pemerintah untuk membagikan STB ke keluarga miskin.
Mudah-mudahan nanti insya Allah masalah STB ini karena ini masih PPKM, kita lagi mencari waktu yang pas untuk pembagian set-top box ke keluarga miskin. Kominfo juga tidak berani menjawab bahwa pemerintah akan membagikan secara gratis pada masyarakat jutaan set-top box yang seharusnya saat ini sudah ada di gudang Kemenkominfo sebagai konsekuensi yang sudah disepakati saat lelang penyelenggara MUX dilakukan beberapa tahun silam. Apakah set-top box yang akan dibagikan gratis itu saat ini sudah ada di gudang Kominfo? Sepi, tidak ada jawaban. Lemahnya Kementerian Kominfo di bawah komando Johnny G. Plate dalam mengawal kebijakan pemerintahan Jokowi sangat disayangkan, mengingat waktu ASO hanya tinggal dalam hitungan beberapa waktu saja. Bayangkan apa yang akan terjadi jika ASO tiba dan semua TV analog dimatikan serta langsung bermigrasi ke digital. Sedangkan di waktu bersamaan, TV masyarakat masih analog dan mereka belum melengkapinya dengan set-top box karena tidak tahu akibat minimnya sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo. Tiba-tiba tuh kami dapat sosialisasi TV digital. Itu kan sebagai rakyat gitu ya. Ini TV digital. Gimana caranya? Bayar apa enggak? Pertanyaannya adalah, apakah yang harus dilakukan pemerintah menyikapi lambat loadingnya kinerja Kominfo? Presiden harus melakukan langkah cepat agar realita ini tidak terjadi. Reshuffle dan pembenahan para pejabat struktural yang tidak becus bekerja harus menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi agar masyarakat tidak ambigu dan kebingungan karena kehilangan sumber informasi dan hiburan. Secepatnya. Ada kompensasi apa sih yang diharapkan oleh teman-teman televisi analog agar konten-konten yang utama ini bisa langsung tayang di digital gitu? Kira-kira kompensasi apa yang diminta Pak Sapri? Kalau kita mau bicara saat ini, apa yang kita tuntut? Sebenarnya dari anggota asosiasi menuntut sebenarnya yang, tapi kita sudah sepakat sama Kominfo ya. Jangan terlalu kita diberatkan kepada STB tadi.